di luar sana Prabu Angling Dharma dan para pendekarnya berada. Kenapa kamu jadi takut? Kamu punya Prabu Baka, Segawon Lanang, dan ketiga putrinya. Gendrawani, siapkan mereka. Hadapi mereka dengan sihir kalau kamu takut. Ya, kita memang harus menghadapi mereka dengan sihir Bopo. Tapi bagaimana? Kalau dengan sihir mereka tetap menang, Bopo, kekuatan apa lagi yang harus kita gunakan untuk melawan mereka, Bopo? Romo, siapapun yang akan menjadi pemenang di luar sana akan segera masuk ke sini dan harus kita hadapi. Ya, duduk dulu. Ayo duduk. Lantas, Pertanyaan saya, Romo, apa yang akan kita peroleh kalau nanti kita... Dan apa hasil yang akan kita peroleh kalau kita kalah? kalau kalah, kita akan lari terbirit-birit atau menjadi tawanan. Tapi kalau menang, kita akan ikut memiliki Malwapati. Benarkah itu? Loh, kenapa kamu bertanya seperti itu? Saya meragukan niat baik Gendrawani, Romo. Saya juga, Romo. Saya juga punya pendapat yang sama. Kenapa? Apa kita ini bukan hanya menjadi tameng hidup? Iya, tameng hidup yang akan dibuang setelah dimanfaatkan. Tidak. Sebaiknya dalam situasi seperti ini, kita tidak usah curiga satu sama lain dulu. Lebih baik kita bersatu untuk melawan siapapun yang akan menjadi musuh kita. Sebab ingat, putri-putriku. Ingat, siapapun yang akan menang dalam perkelahian di luar sana, mereka adalah musuh kita yang sangat kuat semua. Bagaimana bisa kita hadapi musuh yang sangat kuat kalau belum kita sudah terpecah belah? Iya, Bopo, saya tahu itu, tapi... Sudahlah. Sudah. Tuan Siamaruta, Ya, kenapa kita tidak ikut terjun dan membantu sang Raja Samudra, ya? Untuk apa membantu kalau mereka tidak meminta bantuan? Dan untuk apa membantu kalau akhirnya kita juga tertumpas? Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kembali ke pusara angin. Ini yang kita tunggukan. Pusara angin kosong. Hah? Saya yang akan menjadi raja di sana. Dan Tuan Bahadur akan menjadi penasihat utama. Singa Mandala dan anak buahnya akan menjadi patih dan benteng pusara angin kita. Saya punya setuju. Saya setuju, Tuan Siamaruta. Baik, kita kembali ke pusara angin. Sementara kita di sini dulu, mengatur siasat. Baik, Dinda Prabu. Tapi, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan berikutnya? Kita langsung menyerang Ratu Gendrawani, atau... Tenang, Kanda Matri. Kita tidak bisa masuk begitu saja. Baiklah. Bagaimana pendapat kalian? Liwa. kita tidak boleh terlalu lama di sini, Gusti. Sebab... Ya. Kita harus cepatnya keluar dari keraton ini. Kita harus mendirikan tenda di luar sana. Betul. Gendrawani pasti sudah menyiapkan segala sesuatu untuk menyerang kita. Dan ingat, mereka akan mengerahkan kekuatan sihir
Ini yang harus kita waspadai. Kalau begitu, kita sangat memerlukan bantuan Nyi Jantur. Iya, Nyi Jantur. Kenapa sampai sekarang belum datang juga? Baik. Kalau begitu, aku akan panggil Nyi Jantur. Sihir. Hanya dengan sihir mereka bisa dihancurkan. Saya akan hadapi mereka dengan sihir. Nyi Jantur, cepat datang ke Malopati, Nyi Jantur. Gusti Prabu Angling Dharma memanggilmu. Baik, Gusti. Saya akan ke Malwapati. Laju! Laju ke Malwapati! Bukankah itu para senopati? Berhenti! Pendekar Malwapati? Masih saja mereka muncul. Kakak, ayo kita tumpas mereka. Mudah-mudahan ini kelompok rusuh yang terakhir. Kalian semua menyerah, atau kami musnahkan. Kurang ajar. Ada saja halangannya. Aku harus bantu mereka. Kalau perlu, aku rubah mereka semua jadi jangkrik. Langsung turun. Apa boleh buat? Yang satu itu akan kita buru-buru. Yang satunya lagi akan dijadikan jangkrik. Biarkan mereka makan sekenyang-kenyangnya. Kalau mereka sudah kenyang kan nanti mereka mabok. Ayo, mereka. Sang Prabu Angling Dharma dan Malwapati sedang menunggu kita. Baik, kami juga sudah ke Malopati. Ayo. Semangat ayah menunggu. Aja. Ayo masuk. Mari mendekat. Mari. Terimalah hormat kami yang mulia. Terimalah hormat kami. Ya. Salam dan hormat kalian aku terima. Hidup yang mulia. Jayalah pusar angin. Hidup yang mulia. Jayalah pusar angin. Hidup yang mulia. Pusar angin harus tetap jaya.
Pusar angin harus tetap menjadi sumber kekuatan dunia hitam. Atas nama Rahwana Raja. Singa Maruta. Terimalah sembah saya yang mulia Rahwana Raja. Bahadur. Sembah dan hormat saya yang mulia Rahwana Raja. Singa Mandala. Dan kalian semua yang ada di Balailung ini. Hormat saya yang mulia Rahwana Raja. Kalian tentu bertanya-tanya, kemarahan apa yang akan aku timpakan kepada kalian setelah dengan kasat mata aku melihat apa yang terjadi di pusar angin. Kami siap menerima hukuman apa saja yang akan Yang Mulia limpahkan kepada kami. Aku tidak datang untuk menanyakan ketidakterlibatanmu dalam perang. Sewaktu Raja Sambuka dan pusar angin melawan Anting Dharma Maruta, kelicikanmu untuk tidak ikut berperang adalah merupakan nilai tambah seorang tokoh hitam sejati. Golongan hitam butuh orang-orang licik seperti kamu. Untuk itu, aku akan memberimu tugas berat. Tugas berat apa Yang Mulia? Melanjutkan tugas yang harus diemban oleh Raja Sambuka. Melanjutkan tugas Yang Mulia? Ya, memerangi Angling Dharma, menghancurkan golongan putih, dan menjadikan pusar angin sebagai pusat kekuatan golongan hitam. Restu Yang Mulia lah yang akan memuluskan perjuangan saya. Dan tugas dari Yang Mulia Rahwana Raja. Singa Maruta, untuk itu kuangkat kamu sebagai pengganti Raja Sambuka. Sebagai raja dan kuberi kamu nama baru, Singa Maruta Raja Sambuka. Raja. Terima kasih Rahwana Raja. Terima kasih. Dan kamu Bahadur. Iya Yang Mulia. Kamu akan kuangkat menjadi Senopati Agung, penasehat sang raja. Raja. Pahe. Raja. Syukria. Terima kasih Tuan Rahwana Raja. Singa Mandala. Iya Yang Mulia. Kamu sebagai pengganti Membakala. Kamu patih dan perwira tinggi bala tentara pusar angin. Terima kasih Yang Mulia Rahwana Raja. Singa Maruta. Selanjutnya kamulah yang harus melaksanakan tugas sebagai raja. Sebagai pemimpin tertinggi golongan hitam. Baik Yang Mulia. Titah Yang Mulia akan saya junjung setinggi-tingginya. Untuk bukti itu Singa Maruta. Selamat tinggal. Hidup Singa Maruta. Raja susuhan kami. Ya? Hidup Singa Maruta, Raja Pusar Angin. Hidup pusar angin! Hidup pusar angin! Hidup pusar angin! Hidup Singa Maruta, Raja Pusar Angin. Hidup Singa Maruta, Raja Pusar Angin. Ternyata mudah sekali untuk menjadi seorang raja. Singa Maruta, Raja Sambuka dan Pusar Angin. Di mana kamu lupa? Di sini
Masih mau kabur lagi kamu, Rupa Kencah? Kenapa kamu kejar aku terus, Kencah? Ingat, orang tua kita selalu berpesan wati-wati. Kita tidak boleh berpisah. Ada Kencah Rupa, ada juga Rupa Kencah. Juga sebaliknya. Tapi setelah sesembahan kita Sengkang Baplang tidak ada, kita tidak mungkin bersama lagi. Kenapa? Karena kita berbeda pendapat. Ya, kamu akan terus mencari Sengkang Baplang. Tapi aku tidak, Rupa. Sesembahan kita, raja kita, tetap Sengkang Baplang. Kita harus mencari sampai ketemu. Itulah yang aku tidak setuju. Yang sudah hilang harus kita lupakan. Dia itu sudah tidak ada. Kita cari saja sesembahan baru. Sesembahan kita masih ada, Kencah Rupa? Tidak, Masih ada. saya bilang tidak. Kurang ajar. Iya. Bagaimana? Masih tidak mau menyerah kamu? Hah? Tidak. Saya tetap mencari Sengkang Baplang sesembahan saya. Kurang ajar. Keras kepala kamu. Saya menyerah. Saya menyerah. Bagus. Saya menyerah, Kencah Rupa. Ya. Maafkan saya, Kencah Rupa. Kurang ajar. Ya. Sengkang Baplang, tuntun saya. Tunjukkan saya arah, agar saya bisa menemuimu. Apa itu? Ke sana. Pasti ini petunjuknya. Di mana kamu, Rupa Kencah? Di mana kamu, Rupa Kencah? Di mana kamu? Gendrawani, di saat genting seperti ini, di saat kita menunggu penyerangan Prabu Angling Dharma, aku kira tidak ada salahnya kalau Bopo menyatakan unek-unek Bopo. Mengenai apa, Bopo? Mengenai kemenanganmu atas Sengkang Baplang. Tidak, Bopo. Jangan ungkit-ungkit itu. Bagaimana tidak? Bukankah karena itu Sengkang Baplang yang menurut perhitungan tak mungkin kamu kalahkan? Bisa kamu hancurkan dalam waktu singkat. Dan bukankah karena caramu yang nekat, maka aku sekarang berada di sini, di Malwapati. Sudah, Bopo. Sudah. Saya mohon, Bopo tidak membicarakan aib itu. Itu akan membuat saya... Bopo. Kamu pikir hanya kamu yang menderita, Gendrawani? Aku lebih menderita darimu, Gendrawani. Bopo lebih menderita. Sudah, Bopo. Sudah. Iya, iya. Tapi inilah kenyataan yang harus Bopo terima. Kenyataan yang harus kita terima. Ternyata tidak mudah untuk menjadi ratu. Ternyata. Iya. Saya tahu. Perlu pengorbanan yang sangat besar, Bopo. Dan ini sangat menyakitkan saya, Bopo. Kenapa kamu menangis? Pokoknya,
Bopo jangan ingat-ingat itu lagi. Jangan, Bopo. Tapi bagaimanapun ia adalah cambuk. Agar kamu tidak menyia-nyiakan pengorbananmu. Iya. Saya mengerti, Bopo. Saya mengerti. Kalau begitu, masih adakah yang harus kita bicarakan? Iya. Masih, Bopo. Mengenai apa? Sihir yang Bopo janjikan. Jangan khawatir. Bopo pasti akan memanfaatkannya. Bisa saya pegang janji ini, Bopo? Kenapa tidak? Terima kasih, Bopo. Terbukti sudah. Segaduh apapun yang kita buat, tak ada seorang pun penjaga yang datang. Mereka benar-benar melupakan kita. Ya benar. Mereka ingin kita mati. Ya, lalu dengan cara apa lagi? Kalau dengan cara murahan seperti yang baru kita lakukan, kita tetap tidak bisa menarik perhatian seorang penjaga pun. Apa kita bisa keluar dari penjara terkutuk ini? Kita pasti keluar dari sini, Kakang Ritmaseta. Kita pasti keluar dari sini. Ya, tapi kapan? Kapan? Tentu saja kalau Malwapati sudah kembali ke tangan Sang Prabu. Kenapa selalu ini jawabanmu? Rai Prabaswara, kenapa selalu ini? Kenapa? Karena sudah berkali-kali kita buktikan, kita tidak bisa menjebol terali penjara yang telah dikelilingi pagar sihir oleh Gendrawani. Kalian tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Betapapun kalian berusaha, kalian tidak akan pernah bisa keluar. Kukurung kalian dengan sihir sengatku. Apa ini? Apa yang kamu lakukan? Sebelum ini kalian menjadi tawanan Sengkang Baplang. Sekarang kalian menjadi tawananku. Sengkang Baplang sudah aku kalahkan. Sekarang Malwapati menjadi milikku. Gendrawani. Tidak, bukan begitu caranya. Kau boleh memenjarakan aku, tapi hadapi dulu aku. Lepaskan para pini sepuh ini. Tidak, aku tidak akan buang-buang waktu untuk berurusan dengan kalian. Kami orang-orang hormat Gendrawani. Kamu tidak boleh memperlakukan kami seperti ini. Lepaskan aku. Lepaskan. Sihirnya menyengat Rai. Sakit sekali. Iya, Kakak. Itulah sebabnya aku tidak mau menyentuhnya. Mau apa? Kurang ajar. Membusuk. Pini sepuh Malwapati. Membusuk kalian di penjara ini. Dan kalian tidak akan pernah bisa mengganggu segala kegiatan. Romo, Ya. ini kesempatan yang baik. Ini kesempatan yang paling tepat untuk kita kembali tampil. Apa kata Yunda Kenanga betul, Romo? Tidak ada salahnya kita memancing di air keruh. Iya, Romo. Istilah itu sangat tepat. Kita memang harus memancing di air keruh. Maksudmu? Begini, Romo. Mau tidak mau, Ratu Gendrawani pasti akan menghadapi serangan Prabu Anglingdarma. Dan mau tidak mau, kita harus maju di pihak Ratu Gendrawani, melawan Anglingdarma, Batik Madrim, dan para pendekarnya. Ya, memang itu sudah menjadi perjanjian kita. Perjanjian. Iya.
Perjanjian dibuat ketika Soca Cendawa membantu mengembalikan wujud kalian dari kupu-kupu karena kutub Nyi Jantur. Kita sudah terikat oleh perjanjian. Oh. Dan haruskah kita menaatinya? Tentu saja. Kita akan tetap menaatinya, Bopo. Tapi Romo Sang Prabu Baka, yang pernah besar namanya sebagai Sang Penakluk, haruskah mengubur kemauannya untuk jaya kembali? Tidak. Romo memang tidak akan mengubur cita-cita itu. Tetapi... Inilah saatnya, Romo. Kita akan terus berperang melawan Angling Dharma. Tapi di kesempatan lain, kita harus berusaha untuk membunuh atau menyingkirkan Ratu Gendrawani. Caranya? Dengan pertarungan terbuka, sihir atau racun. Kita lihat saja nanti. Romo? Iya. Demi Romo, kami akan cari kesempatan itu. Iya. Betul, Romo. Selamat pagi, Dinda. Selamat pagi, Kanda. Bagaimana? Apakah Nyi Jantur sudah datang? Iya. Mereka menunggu di depan tenda. Maafkan kami, Gusti Prabu. Karena baru kali ini kami bisa menghadap Gusti. Tidak apa, Nyi Jantur. Saya malah kaget. Terima kasih, Gusti Prabu. Kalian boleh keluar dan bergabung dengan Suliwa serta pendekar yang lain. Baik, Gusti Prabu. Silakan. Nyi Jantur. Iya, Gusti. Kanda Batik Madrim juga bercerita tentang bagaimana Nyi Jantur menyihir 3 putri Prabu Baka menjadi kupu-kupu. Biar kapok, Gusti. Kalau penyihir, ya nggak apa-apa disihir juga. Tapi menurut pengamatan, ketiga kupu-kupu itu sudah berubah ke wujud semula. Dan mereka bergabung dengan Ratu Gendrawani. Soca Cendawa. Pasti Soca Cendawa yang melakukan itu. Dan menurut apa yang kami lihat, Prabu Baka dan Segaun Lanang juga ikut bergabung dengan Ratu Gendrawani. Tidak salah lagi. Lalu apa yang harus kami lakukan, Gusti Prabu? Perang antara kita dengan Ratu Gendrawani dan sekutunya pasti akan diwarnai oleh sihir. Untuk itu, saya memohon bantuan Nyi Jantur. Pasti Gusti Prabu. Sihir harus dilawan dengan sihir. Tapi gunakan sihir kalau memang benar-benar dibutuhkan. Saya akan melindungi seluruh prajurit Malwapati dan pendekar Malwapati dan pengaruh sihir. Itu yang pertama, Gusti. Ya, itu lebih bagus, Nyi Jantur. Tapi saya akan tetap mereka kalau mereka bandel, Gusti. Baik. Kalau begitu, mari kita meningkat pada rencana penyerangan. Mari kita bahas, Dinda Prabu. Ini semua adalah daerah Malwapati. Kita bisa masuk dari sini, terus sini. Tapi utamakan dari sini, dari gerbang arah yang ada di sini. Ratu, saya akan berperang sampai titik darah penghabisan. Demikian juga saya dengan para kelelawar, Ratu. Kami tidak akan mundur selangkah pun demi Ratu. Bagus. Terima kasih.
Tekad itulah yang harus tertanam di hati kalian. Betul, Ni Ratu. Sang Prabu Baka, Paman Segawan Lanang, Dewi Kenangan, Dewi Kantil, dan Dewi Cempaka. Saat yang kita tunggu-tunggu telah tiba. Saat dimana kita buktikan bahwa kita akan bisa menjadi sekutu yang sejati atau tidak. Kenapa Ni Ratu bicara begitu? Sebab, menurut Ratu Gelap, gelapnya kegelapan. Akan terjadi sebuah pengkhianatan ketika perang melawan Angling Dharma berlangsung. Tuduhan itu tidak berdasar, Ni Ratu. Oh, hanya waktu yang akan membuktikan. Saya tetap pada pendirian. Tuduhan itu tidak berdasar. Sang Prabu Baka boleh bicara begitu. Tapi ingat, kalau sampai terjadi pengkhianatan, Ratu Gelap, gelapnya kegelapan, akan menghukum si pengkhianat itu. Camkan itu. Buatku, Sebentar. Ada apa, Liwa? Itu pasti buru mata-mata, Uyut. Kiriman Gendrawani. Iya, Uyut. Kalau begitu, kita tangkap saja Liwa. Iya, biar saya melakukannya. Jadi itukah Elang Emas sesungguhnya? Siapa dia, Liwa? Baru kali ini saya ketemu dia. Hei, siapa kamu? Saya burun kecut. Oh, mata-mata Gendrawani. Iya, Iya, ya. kamu harus menghadap pada Gusti Prabu. Ayo. Dia buron kecut. Dan dialah elang emas itu, Gusti. Baru sekarang kita bertemu. Ampuni saya, Gusti. Saya... Hukumnya tak ada seorang mata-mata pun yang bisa lepas dari hukuman mati. Apalagi mengingat apa yang kamu lakukan sebelum ini. Kamu ingat? Dengan pembantaian penduduk desa dan hewan ternak sekian waktu yang lalu. Tidak, Gusti. Saya tidak terlibat ketika itu. Saya dipaksa ikut Ratu Gendrawani. Karena elang emas yang pertama dihancurkan oleh Nyi Jantur. Iya, Gusti. Dia itu bukan elang emas yang dulu, Gusti Prabu. Yang dulu itu bukan buron kecut. Tapi siapapun kamu tidak akan kubunuh. Kamu kuutus kembali ke Gendrawani untuk menyampaikan apa yang terjadi di sini. Katakan pada Gendrawani dan sekutunya untuk menyerah dan mengembalikan Malwapati kepadaku. Jadi Gusti... Ya, kembalilah ke Gendrawani dan sampaikan pesanku. Suliwa, Sudawira, lepaskan. Tapi Gusti... Lepaskan. Ayo, cepat, lepaskan. Terima kasih, Gusti. Ketiwasan, Nyi Ratu. Ketiwasan apa? Pengintaian saya diketahui. Saya tertangkap basah dan dihajar oleh mereka. Kurang ajar. Prabu Angling Dharma
meminta Niratu agar menyerah. Hah? Dia pikir hanya Angling Dharma saja yang kuat. Kenapa aku harus menyerah kalau tekadku menjadi ratu gelap-gelapnya kegelapan sudah bulat? Aku tidak akan menyerah, Angling Dharma. Ratu gelap-gelapnya kegelapan tidak akan menyerah. Sang Prabu Baka, Paman Segawan Lanang, Dewi Kenanga, Dewi Kantil, dan Dewi Cempaka, jalankan tugas kalian seperti yang sudah aku gariskan. Baik, Niratu. Baik, Ratu. Dan kalian, si brewok berjubah dan si hitam bertanduk, sebar bala tentaramu, jaga tempat-tempat penting. Dan jangan beri peluang Angling Dharma dan orang-orangnya menembus pertahanan kita. Buruan Kecut, Iya, Niratu. kembali berubah menjadi elang emas. Terbang, dan katakan kepada Prabu Angling Dharma, Ratu Gendrawani pantang menyerah. Pantang menyerah!
Ketiwasan, Ratu. Ketiwasan apa? Pengintaian saya diketahui. Saya tertangkap basah dan dihajar oleh mereka. Kurang ajar. Prabu Angling Dharma meminta Niratu agar menyerah. Hah? Dia pikir hanya Angling Dharma saja yang kuat. Sang Prabu Baka, Paman Segawan Lana, Dewi Kenanga, Dewi Kantil, dan Dewi Cempaka, jalankan tugas kalian seperti yang sudah aku gariskan. Baik, Ratu. Baik, Ratu. Si Brewok berjubah dan si hitam bertanduk. Sebar bala tentaramu. Jaga tempat-tempat penting. Dan jangan beri peluang Angling Dharma dan orang-orangnya menembus pertahanan kita. Buruan Kecut, Iya, Ratu. kembali berubah menjadi elang emas. Terbang dan katakan kepada Prabu Angling Dharma, Ratu Gendrawani pantang menyerah. Pantang menyerah! Gusti Prabu! Gusti Prabu, saya hanya memberitahu bahwa ratu kami, Ratu Gendrawani, tidak mau menyerah. Ratu memilih berperang. Sudah saya duga, Dinda Prabu. Perang tidak dapat hindari lagi. Apa boleh buruk? Apa boleh buruk? Hati-hati anakku. Hati-hati Gendrawani. Tunjukkan padaku. Tunjukkan padaku. Di mana saja orang-orang Angling Dharma berada. Kau juga sudah ada di antara mereka, Guru. Ayo, cepat, kemari. Lihat itu. Sebar anak buahmu sesuai dengan perintah Niratu. Baik. Pasukan, ikut aku. Kalian lihat sendiri. Mereka menyebar menuju arah kita. Sedangkan si Brewok berjubah dan anak buahnya dia membentengi gerbang Malwapati. Iya. Karena kita sebagai pendobrak, tidak ada salahnya kalau kita mengalahkan si hitam bertanduk yang berwajah buruk. Yang berwajah biru. Iya, yang berwajah buruk dengan anak buahnya. Kalau begitu, kita bagi tugas. Kaliana Tantri dengan Padmasari menyerang si hitam bertanduk Berwajah buruk. Iya. Berwajah buruk dan manusia kelelawarnya. Sedangkan aku dan Lokahita mengobrak-abrik si Brewok berjubah dengan mereka yang ada di sekeliling gerbang. Ya? Baik. Nah, ayo. Kalau begitu kita laksanakan.
Bagaimana ini? Kita dobrak saja, Nyi. Kamu siap? Siap, Nyi. Ayo. Bagaimana luka kita? Ini bisa saya hadapi sendiri, Nyai. Ayo, maju. Mau curang ya? Senopati Dharmayuda dan Tumenggung Katiwanda, tugas kalian adalah mengepung keraton dari berbagai arah. Begitu bantuan dibutuhkan, kalian dan pasukan bergerak masuk. Gunakan gelar gilingan rata. Ya, Gusti. Siapkan mereka ke posisi yang sudah ditentukan. Baik, Gusti. Akan saya kerahkan pasukan yang ada. Kanda Batik Matri, Ya, Dinda. yang lain sudah bergerak. Oh, sudah, Dinda. Saya kira pendobrakan oleh Nyi Jantur dan para pendekar wanita sudah dilaksanakan. Bagus. Perang sudah terjadi nih Ratu. Nyi Jantur dan para pendekar wanita telah berhasil merambah ke arah pintu gerbang. Oh, saya harap Sang Prabu dan Paman Segawan Lanang bisa membuktikan janji yang telah kalian ucapkan dulu. Sambut Nyi Jantur dan para pendekar dengan cara kalian. Baik, Nyi Ratu. Ketiga putri saya akan ikut menyambut mereka. Hei para manusia serigala dan para denawa, muncullah! Apa yang harus kami lakukan, Tuan Segawan Lanang? Kalian akan berperang melawan musuh bebuyutanku, Prabu Angling Dharma. Siap, Ratu. Akan kami laksanakan. Sekarang juga. Baik, Ratu. Ayo! Ayo! Sang Prabu, Ya, Ratu. saya ingin Sang Prabu dan ketiga putri Sang Prabu membentengi keraton. Lakukan. Baik, Nyi Ratu. Ayo buruan kecut. Kita bentengi keraton ini. Ayo.
jebol pintu gerbang. Ayo. Hop. Perang besar, Gendrawani. Kamu benar-benar menghadapi perang besar. Ayo kita masuk. Bagaimana dengan pintu ini? Aku akan bantu Suliwa. Tak seorang pun jago dari Gendrawani yang bisa diandalkan. Abes agesan. Mijilo yang tengah hintir to. Abes agesan. Tunjukkan padaku titik apes kelemahan musuh-musuhmu. Tunjukkan. Bopo. Gendrawani, kenapa kamu kesini? Bukankah kamu harus ada di luar memimpin perang? Saya takut, Bopo. Takut? Iya. Apa yang kamu takutkan? Pengkhianatan. Saya mencium bau pengkhianatan. Pengkhianatan? Iya. Coba Bopo lihat. Siapa yang akan berkhianat pada putriku dalam situasi yang seperti ini? Tunjukkan. Raba dengan asap kemenyanmu yang kemelut. Prabu Baka. Yunda tahu apa kira-kira yang dipikirkan oleh Romo Prabu? Tidak. Apa itu? Romo mulai bimbang, Yunda. Bimbang. Bimbang dengan apa yang telah kita sepakati. Sepakati apa? Berperang untuk kepentingan Romo sendiri, Yunda. Ya, kamu benar. Dan ini harus kita ingatkan pada Ramanda. Kenanga, Iya, Romo. kelihatannya para pendekar akan bisa masuk. Bopo angkatmu sekawan lanang. Sepertinya kewalahan menghadapi mereka. Bukankah itu sudah menjadi kesepakatan kita, Romo? Bopo akan mengalah dalam perkelahian itu dan akan membiarkan para pendekar untuk masuk. Kesepakatan yang mana? Dengan membiarkan para musuh masuk, maka mau tidak mau, Ratu Gendrawani akan terpaksa terjun langsung dan melawan mereka, Romo. Nah, pada saat itulah, kita akan mencuri kesempatan untuk membunuh Ratu Gendrawani. Kurang ajar. Ini tidak bisa dibiarkan. Kenanga harus kita kutuk, Bopo. Kenapa Bopo tidak kembalikan mereka menjadi kupu-kupu? Tenang, Gendrawani. Tenang. Tenang. Tenang bagaimana, Bopo? Mereka pengkhianat. Mereka... Bagaimanapun, gunakan tenaga mereka dulu untuk menghadapi serangan Angling Dharma dan para pendekarnya. Tapi mereka
membunuh saya, Bopo. Akan membunuh saya. Kamu pikir akan begitu mudah mencari peluang itu? Perhatikan ini. Haruskah kita bunuh Ratu Gendrawan? Kalau sebelumnya dia sempat menyatakan perasaannya pada Romo. Dia sudah janji. Janji? Ratu Gendrawani janji apa, Romo? Iya, Romo. Janji apa? Sewaktu Segaun Lanang menyongsong para pendekar keluar dari gerbang, Ratu Gendrawani membisikkan sesuatu pada Romo. Membisikkan apa, Romo? Membisikkan janji. Janji yang menyejukkan. Yang membuat Romo menjadi bimbang dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan kita. Ya, kesepakatan kita. Kita harus menang perang, Sang Prabu. Sebab setelah kemenangan ini saya yakin kita akan bisa duduk berdampingan sebagai ratu dan raja yang akan memerintah Malwapati. Bisa dipercaya apa yang saya dengar ini, Ratu? Kenapa tidak? Bukankah itu yang Sang Prabu inginkan? Lalu apa yang kamu harapkan dari janjimu itu pada Prabu Baka? Dia tergila-gila pada saya, Bopo. Kalau akhirnya ia tahu kesediaan saya untuk jadi pendampingnya, jelas dia akan batalkan kesepakatan dengan ketiga putrinya untuk membunuh saya. Bagus, bagus. Bopo bisa tebak. Setelah Prabu Baka terjebak dengan janjimu itu, kamulah yang akan berbalik membunuh sang Prabu Baka. Iya, Bopo. Saya membunuh Sengkang Baplang dengan tipu daya. Kenapa kepada Prabu Baka tidak? Kalau begitu, untuk apa takut? Siapa takut, Bopo? Kembali, pimpin peperangan itu. Baik, Bopo. Sayang saya tidak mendengar apa yang dibisikkan oleh Ratu Gendrawani itu, Romo. Sebab kalau saya mendengar, saya... Bisikan itu sangat pribadi kenangan. Tentu saja kamu tidak harus mendengar. Karena kalau saya mendengar, saya akan tahu, Romo, apakah bisikan janji itu tulus atau hanya untuk memperdaya Romo. Ingat, Romo, Ratu Gendrawani itu licik, Romo. Romo ingat tidak? Saat terakhir kita melawan Sengkang Baplang, semua kesaktian Sengkang Baplang hilang begitu saja. Karena apa, Romo? Karena malam pengantinnya bersama Gendrawani, suatu pantangan bagi dia untuk bermain perempuan. Dan Gendrawani mengetahui hal itu, Romo. Kamu hebat, Prabu Baka. Tidak usangka pukulan buat aku jatuh. Terima kasih atas sanjunganmu, Sengkang. Tapi kamu jangan kira kubunuh. Sebab habis ini akan kuremas kamu. Yeah!
Juragan Gideran Sewu. Gideran Sewu. Tidak. Kamu tidak berhak bicara begitu. Karena kamu tidak melihat sinar matanya ketika ia bicara begitu. Begini Romo Aku Prabu. lebih tahu tentang Ratu Gendrawani dibanding kamu, Kenanga. Romo Prabu. Cukup. Jangan ganggu Romo dengan pendapat yang akan membuat Romo kehilangan pegangan lagi. Jangan. Kuatkan pertahanan. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam keraton. Nijanku, kelihatannya sudah saatnya kita membantu. Tidak. Kita harus bergerak sesuai dengan yang telah ditentukan. Tugas kita itu bukan membantu mereka, tetapi menunggu lapis ketiga. Nah, ingat, ya, di dalam masih ada Prabu Baka dan ketiga putrinya. Nah, mereka yang harus menjadi pusat perhatian kita. Iya. Aku harus menariknya. Mundur! Mundur semua! Aneh. Kelihatannya mereka sengaja mundur. Hati-hati Sunipa. Ini pasti jebakan mereka. Bopo sudah biarkan mereka masuk menembus gerbang. Mana Ratu Gendrawani? Mana? Kenapa dia tidak ikut berperang? Rencana berubah, Bopo. Telah terjadi kesepakatan antara Romo Prabu dengan Ratu Gendrawani. Iya, Bopo. Kesepakatan apa? Skaulana. Aku dan Ratu Gendrawani akan berdampingan memerintah Malwapati, Skaulana. Jadi kita akan tetap bertempur habis-habisan melawan Angling Dharma dan sekutunya. Kacau. Kacau. Ini akan menjadi malapetaka buat kita. Saya sudah terlanjur membiarkan mereka masuk menembus gerbang Sang Prabu. Sang Prabu, Paman Skaulana. Sang Prabu, haruskah aku sendiri yang melawan mereka? Tidak, nih Ratu. Biar saya yang maju bersama ketiga putri saya. Kenanga, Kantil, Cempaka. Ayo. Paman Skaulana, Iya. bisa Paman jawab? Kenapa para pendekar itu bisa menerobos gerbang? Saya bersama manusia serigala dan denawa sudah berusaha keras membendung mereka, nih Ratu. Tapi apa bukan Paman sendiri yang membuat mereka mudah masuk, Paman? Tidak.
Tidak, nih Ratu. Tidak. Kalau begitu, buktikan bahwa Paman lebih kuat dari mereka. Bantu Sang Prabu Baka dan ketiga putrinya, atau aku kembalikan mereka menjadi kutuku. Ingat Paman Segawan Lana, kalau bukan karena kasus sawahku, mana mungkin kamu bisa melakukan keberadaan ketiga putrimu itu. Dan kalau tidak aku cepat-cepat kirim melawang abang untuk menolong putrimu, mungkin sudah lama ketiga putrimu itu menjadi makanan bumi. Itu milikku. Jangan. Jangan, nih Ratu. Baiklah. Saya akan bantu Sang Prabu Baka. Buron Kecut? Saya di sini, nih Ratu. Kamu jangan jauh-jauh dariku. Mulai saat ini, kamu harus menjadi pengawal setiaku. Baik, nih Ratu. Baik. Bagaimana nih? Sudah saatnya kalian membantu. Buat ketiga Dewi Prabu Baka agar tidak punya kesempatan menggunakan sihirnya. Bikin sibuk mereka. Baiknya, baiknya. Ayo cepat sana. Oh ya, Ayo, Pan Masari. Ini tinggal ku awasi saja. Jangan sampai sihirku ikut bicara. Iya, aku harus mencari Gendrawan. Hanya sihir yang mampu menghancurkan mereka. Bantu aku untuk memanfaatkan sihirku. Tidak, Gendrawani. Jangan buru-buru kamu gunakan sihirmu. Jangan dengan cara terbuka. Jangan.
Sudah. Apa yang terjadi, Nyi? Gendrawani telah menyerang dengan sihirnya. Kurang ajar kamu, Nyi Jantur. Kamu menggunakan sihirmu. Kamu yang mulai duluan, Gendrawani. Karena kamu telah menggunakan sihirmu, jadi jangan salahkan kalau aku juga menggunakan sihirku. Berarti kamu yang kurang ajar, Gendrawani. Ayo kita kerja. Iya, ayo. Gimana dia, Nyi? Kelihatannya menghilang di balik lorong. Nyi, sudah lihat, Nyi? Ayo kita ke sana. Sini. Saya seperti melihat sesuatu. Seperti Gendrawani. Iya. Itu memang Gendrawani. Dia menuju lorong itu. Dia menuju lorong itu. Ayo. Tunggu dulu. Harus hati-hati. Nanti dia menggunakan sihirnya. Saya juga tidak tahu, Sang Prabu. Tapi mudah-mudahan kita berada di tempat yang aman. Cepat ya.
Jangan khawatir. Akulah yang membuat kalian terbawa ke sini untuk menolong kalian. Lagi-lagi kamu membuat kesalahan di saat seperti ini, Gendrawani. Kamu terlalu terburu-buru menggunakan sihirmu. Apa kamu lupa Nyi Jantur mengawasi kita? Apa kamu... Sudah, Bopo. Cukup. Bopo tidak harus selalu marah pada saya. Saya tahu saya salah. Saya tahu saya gegabah. Tapi haruskah dalam keadaan seperti ini saya kena marah terus, Bopo? Gendrawani. Bopo, kita sudah sepakat untuk melawan mereka dengan sihir. Kenapa Bopo tidak bantu saya dengan sihir? Apa kamu tidak lihat? Aku sedang menyiapkan sihir buat melawan mereka. Lihat. Muncul. Ayo keluar. Ayo muncul. Kalian keluar. Jaga pintu. Jangan biarkan seorang pun masuk ke ruangan ini. Untuk sementara, mereka bisa diandalkan. Mereka yang akan mencegah para pendekar masuk ke tempat ini. Cuma mereka berdua, Bopo. Mereka memang cuma dua. Tapi yang cuma dua itu bisa menjadi 2 kali lipat. Dan yang 2 kali lipat bisa menjadi 2 kalinya lagi. Begitu dan begitu seterusnya. Kamu ragu dengan kekuatan mereka, Gendrawani? Tidak, Bopo. Kalau begitu, ayo kita siapkan sihir kita selanjutnya. Lindungi tempat ini agar tidak terlihat oleh musuh. Gendrawani pasti berlindung dengan sihirnya, Nyi. Ya, memang. Kamu benar. Rasa-rasanya mereka sembunyi di sana. Ya, kalau tidak salah. Ya, kalau tidak salah. Nyi, waktu itu Gusti Prabu pernah menunjuk-nunjuk ke arah sana, Nyi. Iya, Nyi. Seharusnya ada bangunan di tempat itu, Nyi. Tapi kenapa bisa tidak ada ya? Iya, Nyi. Kenapa bisa tidak ada, Nyi? Aku mengerti. Ini pasti ulahnya Soca Cendawa. Soca Cendawa. Kamu coba tipu mataku dengan sihirmu itu, ha?
gagal itu. Itu urusan saya nih. Wirat, tunggu. Jangan. Biar sudah Wirat saja. Saya harus turun tangan, Nyi. Jangan. Loh, kenapa, Nyi? Dengan seorang sudah Wirat saja, mereka bisa berkembang menjadi 8. Bagaimana kalau kamu ikut? Wirat memukul sekali lagi, berkembang menjadi 2 kali lipat. Bisa dibayangkan kalau sudah Wirat tetap dengan pola penyerangannya itu. Jadi, apa yang harus dilakukan sudah Wirat? Rentah gunung. Sekarang giliranmu masuk, Seliwang. Baik. Mereka kabur, Nyi. Lari kemana mereka? Mana kalian? Setinggil. Setinggil? Mereka ke setinggil. Setinggil? Lihat itu. Itu setinggil. Ayo, kita ke setinggil. Ayo, ya. Ayo. Nyi Dewi mau kemana? Nyi Dewi lupa dengan bencana apa yang akan terjadi kalau Nyi Dewi pulang. Tapi yang saya lihat, Kanda Prabu tidak berperang melawan Sengkang Baplang. Tapi Kanda Prabu berperang melawan Ratu Gendrawani. Apa bedanya? Saya ingat nih Ratu. Saya ingat betul dengan apa yang saya lihat di kaca benggala. Saya akan oleh Sengkang Baplang kalau saya pulang waktu itu. Buktikan bahwa kedua pengawal yang Bopo banggakan kalah dan hancur berantakan oleh pendekar yang namanya Sudawirat itu, Bopo. Sekarang apalagi yang bisa Bopo berikan pada saya, Bopo? Tenang, Gendrawani. Bopo akan tetap melindungimu. Dan Bopo akan memberi apa yang kamu inginkan. Apalagi, Bopo? 8 senopati dari 8 penjuru angin. 8 senopati dari 8 penjuru angin.
Datanglah wahai para senopati 8 penjuru angin. Datanglah. Datanglah. Datanglah wahai para senopati 8 penjuru angin. Bantulah putri tercintaku. Jadilah benteng dan pelindung. Datanglah. Datanglah. Kami para senopati 8 penjuru angin tidak melindungi Ni Ratu. Ada lagi yang membutuhkan kecuali mereka. Ya, Bopo. 8 senopati penjuru angin sudah cukup, Bopo. Apalagi kalau ditambah dengan prajurit mereka, Bopo. Mana prajurit mereka? Para senopati, panggil para prajurit kalian. Siap berperang untuk Ni Ratu. Siap berperang untuk Ni Ratu. Hidup Ratu Gendrawani. Hidup Ratu Gendrawani. Hidup Ratu Gelap, gelapnya kegelapan. Hidup Ratu Gelap, gelapnya kegelapan. Bagus. Terima kasih. Aku bangga dengan kalian. Bagaimana Gendrawani? Aku yakin aku bisa mengalahkan Angling Dharma. Bagus. Tanamkan terus di jiwamu. Ni Ratu. Ni Ratu. Maaf, Ni Ratu. Ada penyusup, Ni Ratu. Tunggu. Terpaksa kulakukan karena dia tidak bisa menjadi penyambung lidah yang baik. Ya, Gusti. Ni Ratu. Buruan kecil. Siapa yang melakukannya? Prabu Angling Dharma. Siapa? Serang Angling Dharma dan orang-orangnya. Baik, Ni Ratu. Serang! Ada apa, Senopati? Sudah terjadi perkelahian. Kita tidak bisa langsung masuk.
Kenapa? Salah satu dari kita harus pelajari situasi. Baru setelah itu diputuskan harus terlibat atau tidak. Iya, tapi Ini adalah tata tertib perang. Harus kita taati. Pria Mitra. Ya Gusti, coba lihat apa yang terjadi. Dan setelah itu kembali, lalu lapor padaku. Baik Gusti. Dengan Gusti Senopati, ya, bahwa Gusti Prabu Anglingdarma sudah bisa mengatasi. Yang di luar tidak usah ikut masuk, ya, jaga saja. Pasti Nyi Jantur mengejarnya. Ada perintah yang harus kami laksanakan, Gusti. Gendrawani dan Sesa Cendawa lolos. Siapkan orang-orang kalian di pos-pos yang penting dan rawan, ya? Baik, Gusti. Perhatikan, Rai Tunggung Ngetiwanda dan para prajurit tetap siaga di sini. Para pendekar, ikut aku. Awasi setiap sudut dan pos yang sudah ditentukan. Baik. Kemana mereka semua? Inilah jejak, Nyai. Gusti. Belum tahu. Kira-kira mereka berada di mana? Belum tahu, Gusti. Bopo, kenapa kita ke sini? Kenapa kita harus ke penjara bawah tanah? Apa yang kita cari? Ikut saja dan jangan banyak bicara. Bopo, saya sudah ikuti semua kata-kata Bopo. Tapi apa yang saya dapat? Kita gagal terus. Gendrawani, kali ini mudah-mudahan kita gagal. Akhirnya kita ketemu lagi. Kalian mau apa? Menolongmu. Menolong bagaimana? Mengeluarkanmu dari ruangan ini, Sang Tumenggung. Memang seharusnya aku dan para pejabat ini tidak berada di sini, Sesa Cendawa.
Gendrawani tidak berhak membiarkan kami berada di sini setelah Sengkang Baplang memenjarakan kami. Gendrawani berhak berbuat apa saja. Karena dia adalah ratu yang telah berhasil menguasai Malwapati. Kamu pasti berbohong, Soca Cendawa. Bohong. Kalau memang Ratu Gendrawani sudah menguasai Malwapati ini, kenapa dia kemari hanya bersama kamu? Lalu untuk apa seorang ratu harus sampai kemari kalau hanya untuk menemui tawanannya? Bukankah sebagai ratu lebih baik dia duduk manis-manis di singgasananya dan cukup menyuruh prajurit untuk membawa tawanan menghadap ratunya? Banyak bicara kamu, tukang pidato. Kalian kalah perang kan? Datang kemari, kabur, dan mau sembunyi, ya kan? Kamu pikir kami tidak mendengar suara hiruk pikuk di atas sana? Diam kamu, Ritma Seta. Kalian tidak bisa mungkir lagi. Kalian itu kalah perang, kabur, kabur. Kalau perlu kamu juga bisa aku lumpuhkan Prabaswara. Sudah, cukup. Bukan untuk itu tujuan kita ke sini. Kalian mau apa? Kami butuh tenagamu, Prabaswara. Tenagaku? Ya. Segala kekuatan Dewa Buas itu pula menjadi satu dalam jiwa. Masuk. Masuk. Jiwa. Jiwa. Itu sihir jahat. Dia sudah berjiwa binatang. Dia akan tunduk pada perintahnya. Kurang ajar. Bunuh dia. Kenapa, Bopo? Prabaswara, tenagamu bukan untuk melawan mereka, tapi untuk menghancurkan Angling Dharma. Iya, biarkan saja si tukang bicara itu. Nanti kalau urusan utama kita selesai, baru kamu bunuh dia. Sekarang, pakai tenaga gajah untuk menjebol pintu dan keluar dari ruang yang menahanmu.
ikut aku. Kurang ajar. Tunggu. Hei. Sudawira, saya Gusti Prabu. Lama sekali kita tidak ketemu. Iya Gusti, lama sekali. Sejak peristiwa Saopi itu. Iya. Silakan duduk. Baik, terima kasih Gusti. Iya Gusti, waktu di Saopi itu dulu, saya terpaksa menjadi musuh Gusti. Ampuni segala kesalahan saya, Gusti. Dan kesalahan-kesalahan yang lain, Gusti. Lupakan saja. Kanda Batik Madrim sudah cukup memberi masukan tentang siapa dirimu, Sudawira. Ya, Gusti Prabu. Oh iya. Kabarnya anakmu, siapa namanya? Jagat Satria, Gusti. Oh, nama yang bagus. Terima kasih, Gusti. Saya berharap ia akan menjadi Satria Harapan Jagat, Gusti Prabu. Jangan sampai ia tercela seperti saya, bapaknya. Dan tidak seperti Sudamani. Sudah. Jangan bicara ke sana-sana. Mari kita bicarakan yang baik-baik saja. Yang kini membentang di hadapan kamu. Dan juga di hadapan anakmu. Aku dengar anakmu dalam perlindungan sama Harsi Masura. Iya, Gusti Prabu. Itu suatu awal bahwa anakmu akan menjadi seorang yang berguna. Ia telah masuk ke tempat yang tepat. Di sekitar sini mereka juga tidak ada, Gusti. Iya ya. Di sana juga tidak ada. Kemana ya? Apa mungkin mereka sudah keluar dari Malapati? Menurut penciuman saya, mereka masih di sini. Tapi di mana ya? Jangan-jangan mereka ada di penjara bawah tanah, Gusti. Penjara bawah tanah? Tapi tidak mungkin. Untuk apa mereka sembunyi di penjara bawah tanah? Itu akan mempersulit mereka lagi. Nanti dulu. Ijandur, sampai saat ini kita belum mengetahui di mana keberadaan Tumenggung Prawaswara, Kakang Rikmaseta, dan para Pidesepuh Malapati. Apa ini bukan berarti... Iya. Sudah pasti mereka ada di penjara bawah tanah. Iya. Sandra. Mereka akan menjadikan Tumenggung Prabaswara dan Pidesepuh Rikmaseta sebagai sandranya. Tidak. Ada yang lebih bahaya dari itu. Rai Prabaswara, apa yang akan kau lakukan? Ayo ke sana.
polos dan tidak berperi kemanusiaan. Ini pasti karena sihir Soca Cendawa, Gusti. Sihir? Sihir bagaimana? Sihir yang dapat mengambil kekuatan berbagai binatang untuk masuk ke dalam jiwa seseorang. Rai itu mengumumkan Baswara. Kembalilah bersama kami. Kita lihat tadi, Tumenggung dengan buasnya, dia dapat menerkam bagaikan seekor harimau. Dia dapat membanting dengan kekuatan gajah. Ini kan bahaya, Gusti. Ayo, kita tangkap bersama. Ya, ayo. Kalian jangan sampai melukai dia. Iya.